Pemirsa, sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo setujui untuk bentuk tim reformasi kepolisian. Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog tertutup selama hampir 3 jam bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo menyetujui tuntutan reformasi kepolisian. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Selain itu, pertemuan juga membahas usulan pembentukan komisi investigasi independen atas kerusuhan akhir Agustus lalu. Presiden pun terbuka atas masukan dari para tokoh ini. Dari Gerakan Nurani Bangsa, hampir 3 jam, dialog yang sangat terbuka, sangat penuh keakraban antara tokoh lintas agama, tokoh bangsa bersama dengan Bapak Presiden. Dengan begitu terbuka, Bapak Presiden berikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tokoh Nurani Bangsa ini. Para tokoh yang hadir juga menyampaikan tuntutan reformasi di bidang ekonomi politik, hukum, HAM, pertahanan dan keamanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog tertutup selama hampir 3 jam bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan membahas berbagai isu kebangsaan yang tengah mencuat, mulai dari tuntutan masyarakat sipil, kemudian gagasan pembentukan komisi investigasi independen hingga reformasi kepolisian. Dan kita simak pernyataan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi dalam program Sindo Sore bersama dengan rekan Angelika Devagam berikut ini. Kalau saya sih senang saja ya dengan itu untuk yang komisi independen ya, itu bagi saya pribadi ya, itu malah mendukung. Karena begini, dengan adanya komisi independen itu nanti, maka berarti akan mencari fakta-fakta secara objektif ya. Apa yang terjadi selama ini. Karena kalau yang selama ini terjadi kan dikonotasikan bahwa ini terjadi unjuk rasa, kemudian tindakan polisi eksesif sehingga menimbulkan korban sampai 9 gitu kan. Dan kemudian kerusakan di mana-mana. Padahal yang terjadi prahara ini, kalau tadi disebut prahara ya, ini kemarin kan yang terjadinya kan terjadi unjuk rasa massal ya. Unjuk rasa massal itu karena apa? Karena tuntutan-tuntutan masyarakat banyak sekali, kulminasi daripada kekecewaan masyarakat memuncak sehingga terjadi demo yang massal banyak sekali. Nah, sayangnya di dalam pelaksanaan demo itu terjadi martir, di mana seorang ojol kemudian terlindas oleh kendaraan rantis Brimob. Kontan itu menjadikan kemarahan masyarakat, terutama ojol seluruh Indonesia, kalap gitu menyerang Brimob. Sehingga waktu itu hampir negara ini, waduh, ngeri ya, karena polisi waktu itu hanya bisa bertahan. Karena apabila polisi itu menyerang balik, itu pasti akan terjadi martir yang lebih tinggi lagi. Alhamdulillah Pak Prabowo waktu itu langsung menyerukan bahwa diminta rakyat tenang, menyampaikan unjuk rasa secara damai, tetapi tindakan anarkis harus ditindak tegas. Dari situlah kemudian polisi melakukan tindakan tegas dan Pak Kapolri memerintahkan apabila tindakan anarkis ditindak tegas. Sehingga kecenderungan untuk kekerasan untuk di lain-lain tempat itu bisa reda, tapi sudah terlanjur besar kejadiannya di wilayah-wilayah itu, misalkan di Makassar sana bukan hanya Brimob yang diserang, tapi juga gedung DPR dibakar dan di mana-mana terjadi. Itu tindakan anarkis massal yang terjadi kemarin. Bahkan yang meninggal itu pun ada yang 3 orang di Makassar itu kan karena pembakaran. Kemudian ada yang ojol yang ditangkap disangkanya intel, digebukin dan kemudian meninggal juga. Jadi dari 9 yang meninggal itu tidak semuanya meninggal akibat daripada kebrutalan aparat yang menindak demonstrasi. Tetapi justru itu timbulnya korban akibat tindakan anarkis massal itu tadi. Makanya kalau tidak ada tim komisi independen ini, saya sangat senang karena nanti akan dilihat nanti tim independen itu akan melihat nanti ini korbannya itu karena apa gitu ya. Apakah karena kebrutalan polisi atau karena anarki massa.
Terus kemudian siapa yang ada di balik ini? Karena kita yakin ya bahwa kerusuhan massal yang demikian dahsyatnya itu dan seketika terjadi, apalagi penjarahan-penjarahan yang kepada para rumah pejabat itu dilakukan oleh orang dari luar kota secepat itu kemudian terjadi dan kemudian bisa dikomando itu pasti ada dalangnya gitu. Jadi dengan adanya pembentukan tim investigasi independen ini juga bisa mungkin mencari ataupun menemukan siapa dalang di balik ini juga begitu? Betul, itu iya. Karena kalau hanya mendamaikan pada penegakan hukum polisi sendiri, polisi setiap melakukan langkah kan harus pakai pertimbangan hukum. Contohnya saja, polisi kan sekarang menanggapi itu tadi termasuk yang diminta untuk mahasiswa, pemuda supaya dibebaskan karena mereka kasihan kan gitu ya. Pertimbangannya cuma gitu. Padahal contoh saja di Jakarta ini 1.300 yang ditangkepin kemarin itu, dan kemudian setelah disaring hanya 40 orang yang ditahan. Siapa yang ditahan itu? Itu bukannya mahasiswa, bukannya pemuda, tapi itu adalah pelaku-pelaku yang melakukan tindakan anarkis, termasuk juga pelaku yang menjarah rumahnya Pak Sahroni, menjarah rumah Ibu. Semua itu kemarin ditangkepin juga gitu. Termasuk yang membawa bom molotov, yang membakar itu. Jadi dengan adanya tim independen ini akan terbuka nanti siapa sebetulnya yang melakukan tindakan itu dan siapa yang ditindak oleh aparat itu. Baik. Bukan pendemo itu kemarin itu. Ini yang perlu saya sampaikan ya pada masyarakat. Karena lebih itu kepada anarkinya begitu ya Pak ya, aksi kemarin begitu Prahara di bulan Agustus kemarin. Lantas mengenai dengan tim independen tersebut begitu. Menurut Pak Arianto siapa sebaiknya yang dilibatkan untuk masuk dalam tim independen ini Pak? Dan seperti apa nanti format saya ataupun tidak bentuk? bisa menyebutkan, tapi kalau dalam benak saya ya, tim independen itu kan dibentuk karena akan adanya ketidakpercayaan ya masyarakat ya kepada kejujuran polisi lah dalam melakukan penyidikan kan gitu. Makanya itu ya tim independen ini seyogianya ditunjuk pihak-pihak yang mewakili pemerintah ataupun yang bukan pemerintah, swasta, aktivis dan sebagainya, tokoh-tokoh, para cendekiawan, tokoh masyarakat, silakan saja yang semua bisa dilibatkan, yang bisa dijamin kejujurannya untuk mencari fakta yang sebenarnya tidak ditutup-tutupi gitu. Makanya itu saya senang ya, karena itu dengan ada independen itu maka dia akan secara objektif. Kalau polisi sekarang ini kan tugasnya kan melakukan penyidikan itu mencari keterangan, mencari bukti untuk membuat terangnya perkara kan. Nah, sekarang polisi dihadapkan kepada apa saja yang terjadi ini kan, ada kasus anarki, ada kasus pembakaran, ada kasus penjarahan, ada kasus Jadi harus melibatkan berbagai macam stakeholder ya yang terkait yang bisa menilai secara objektif mengenai kasus kemarin begitu ya Pak. Yang menjamin objektivitas, tidak ada kecurangan lagi, ditutup-tutupi itu. Itu sangat bagus ya, karena itu membantu polisi mendapatkan fakta. Dan publik nanti akan puas dengan keterangan dari pencari fakta itu, daripada kalau publik diterangkan pada polisi kebanyakan kan nggak puas itu. Seperti contoh ya, kita menangkap para sosmed itu kan dianggap kita memberangus kebebasan. Padahal yang kita tangkap itu ada orang yang menghasut orang suruh bakar, suruh bawa molotov. Itu buktinya kayak gitu yang kita tangkap. Pak Arianto, bukan kita. Berbicara mengenai yang ditangkap oleh para aparat kepolisian kemarin, ini mereka kan juga menuntut atau tim GNB dalam perbincangan dengan Presiden Prabowo ini juga menuntut para aktivis dan pelajar yang masih ditahan oleh pihak kepolisian untuk dibebaskan juga. Bagaimana Pak Arianto memandang hal ini? Kalau cuma untuk dibebaskan itu nggak apa-apa saya. Karena yang namanya penahanan itu kan hanya, karena kan yang penting hukumnya tetap ditegakkan. Jadi gini ya, atas tindakan anarki yang mereka lakukan, cukup bukti kan ya, dia harus disidik. Disidik itu kalau dia dikhawatirkan melarikan diri, dia harus ditahan. Tetapi kemudian mengingat mereka itu anak muda ya, anak-anak pelajar yang harus sekolah itu, sepanjang itu dijamin bahwa itu tidak akan melarikan diri dan dia tidak akan mengganggu pemeriksaan, maka bagi polisi tidak akan harus menahan itu tidak. Yang penting penyidikannya bisa dijalankan terus gitu. Nah, jadi poin untuk dibebaskan ini mungkin begitu ya Pak ya? Memungkinkan kalau untuk pembebasan penahanan loh ya. Tapi kalau untuk membebaskan sama sekali dari hukum yang dilakukan, misalkan dia tadinya ketangkep karena membakar, ketangkep karena mengeroyok ojol itu tadi, menjara. Nah itu tadi kan ada hukumnya. Tapi itu pun kalau itu pelakunya pelajar, anak-anak aja ada juga yang namanya restorasi justice kan gitu.
Baik. Itu. Jadi kalau yang ada sudah sesuatu itu, penyelesaian disangkakan tidak harus pakai hukum. mengenai melanggar suatu tindakan seperti melakukan tindakan anarkis, pembakaran ataupun yang lainnya begitu, itu yang sebaiknya untuk ditahan terlebih dahulu begitu ya Pak ya? Sekarang yang memang yang ditahan itu adalah yang itu, Bu. Dari 1.300 orang yang ditangkap di Jakarta saja. Baik. Itu tinggal 40 itu adalah yang melakukan tindakan anarkis dan terbukti kuat itu melakukan tindak pidana. Makanya harus diproses.